Mas Agus. Maling. Mas Agus, kita lanjut kembali ke topik aja yuk. Tadi kan cuma ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol iseng-iseng ya Mas ya. Ngobrol ngalor ngidul ning ora ngetan ngulon lho Mas. Ngalor ngidul tok, nek malor ngidul ngetan ngulon wong bingung Mas. Jadi ya, Mas. Ngalor ngidul tok tapi ora ngetan ngulon. Jadi kita ngobrol ngalor ngidul tapi masih punya pegangan Mas. Ngalor ngidul ngetan ngulon kan wong bingung. Kita bukan orang bingung Mas. Betul. Kita kembali ke ini. Nih ya Mas, jadi prospek seperti ini juga nggak gampang Mas. Nggak gampangnya Mas. Gampang. Jadi tapi yo tetap harus bisa. Nggak gampang tetap harus bisa. Jadi persiapannya memang dari kecil memang kita kondisikan. Kita buat rumpun kan bisa rumpun dari potongan bonggol yang kita tumbuhkan anaknya banyak, ataupun rumpun yang dari induk yang nggak usah kita potong tapi anaknya banyak jadi bulat bisa Mas. Ya. Kalau seperti green ball ini, green papuma. Green papuma ini kita angkat induk Mas. Itu angkat induk? Ya, pertama kali dia beranak 6. Beranak 6, daun 3 itu kita angkat induk. Ini sekitar umur 1,5 tahun. Ini masih saya segeng karena beberapa lari ke sini. Sageng itu kita ini. Congkok. Nah, congkok biar nanti stabil kan, nanti 5 hari dia sudah pulih, waktu kontes kita lepas. Nah ini dari anaknya itu beranak lagi. Satu hal Mas. Iya, satu hal. Yang penting intinya kan tetap media harus poros. Ya. Terus perawatan harus rutin. Nah, kalau saya media itu pakai oplosan saya sendiri. Itu tak gudoke Mas timbang cerita ngalor ngidul ora ono barange. Nah, dikira fitnah ya Mas. Mosok tanduran difitnah sakake to Mas. Cerita ngalor ngidul nggak ada buktinya ya orang nih yang penting kan intinya ngalor ngidul ra apa ning aja ngetan ngulon. Nek ngetan ngulon oleh ning aja ngalor ngidul. Ceritane ngalor ngidul wis manut. Yo bahas iki wae. Ya. Nah, untuk media Mas? Media ini yang kami pakai selama ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk rumpun bisa, untuk tanian bisa, untuk prospek kontes juga bisa. Ini yang rencana juga ini mah kasih bahas media meneh Mas. Nah, ini yang besok kita bawa ke Blitar juga Mas. Ini ikut kontes juga Mas? Ya, ini ikut kelas juvenil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. John 12, cuman kita hilangkan yang bawah ini untuk menjadi kelas juvenil. Karena yang ini daunnya lebih lebar dari yang atasnya. Nah, keistimewaan media saya Mas, media kami Mas, itu selama untuk penanaman ini dia stabil, daun tidak ada yang mengecil sama sekali. Nah, artinya daun kalau tidak mengecil itu artinya tanaman sehat. Dia berkembang tapi nggak over. Ya, biasanya kalau over itu dia dari sini terus nambah gede sedikit, langsung biak gede lah. Itu sing sering kurang bagus Mas. Nanti begitu besar dia mengecil lagi, jadi nggak stabil. Tapi kalau metan BR itu hasilnya kurang lebih rata-rata seperti ini Mas. Rata-rata semua rapi-rapi, ya semua roset-roset, nggak ada daun yang mengecil sampai ini loh Mas. Nih, ini sudah beranak, udah mulai beranak. Terus ini ada esme. Kita lanjut ke nanti sampling nanti. Ya. Jadi istimewanya seperti ini Mas. Ini yang buat tunggal ya Mas. Ya. Jadi yang buat tunggal daun tetap bisa stabil, tidak mengecil, bahkan sampai daun 14-15 kadang masih stabil karena estimasi media tanam ini estimasinya pemakaiannya selama 1 tahun. Selama 1 tahun ya. 1 tahun nggak usah ganti, cuman
kalau semisal jangka panjang nggak diganti, tolong dicek akarnya ada kutunya apa enggak. Jadi pengecekannya seperti ini. Semisal, nah ini pos ini ya mas, ini mas bonggolnya masih mas. Lah kita balik gini, kita cek. Cara ngeceknya kalau saya. Lah ini kan akarnya sehat, putih semua. Indikasi tanaman yang sehat yaitu akar putih. Itu indikasi media yang bagus. Tapi kalau akar sudah coklat itu nyuwun sewu, nggak usah dipakai itu media. Karena nanti resiko akar akan mudah menjadi busuk karena terkena jamur. Lah dicek sini mas, kalau dicek sini nggak ada kutunya, lanjut nggak usah diganti media. Tapi kalau ada kutunya segera diganti media, celup akar ini ke larutan bakterisida kayak lanet, samit itu bisa. Nanti kutunya akan mati. Lah kalau kutu sudah mati diganti media karena ada indikasi telur-telur dari kutu itu nanti dia bertebaran di media tanam ini. Tapi kalau nggak ada kutunya, kita lanjutkan sampai 1 tahun berani mas. Sampai 1 tahun. Ada yang sudah setahun lebih. Kita sampel mas. Ambilkan itu mas. Itu belakangnya lagi. Lah, itu sudah 1 tahun lebih. Ini memang kita uji coba sampai seberapa kekuatan metan BR itu. Ini saya tak tandur sak mati nih mas. Sak mati nih. Ini saya bukannya nyeksa loh mas. Cuman saya yang namanya kita. Ini dunia terbolak dan terbalik mas. Kalau kebanyakan orang itu menanam jadi dia banyak subur. Dan subur. Nah ini ditandur sak mati nih, gimana maksudnya mas? Mengko le mati iki dikit-dikitan mas. Antara nepite iki karo sandalku sing wis meh bedat iki ya mas. Lah iki dikit-dikitan mas. Jadi gini mas. Ya. Ini bukan saya menyiksa tanaman enggak, ya. Cuman kan kalau memang kita mau mengetahui seberapa kuat media, iya memang harus dicoba. Ya. Kalau kita nggak nyoba sendiri, kita nggak riset sendiri, mosok kita mau menjelaskan dengan teori yang tidak ada buktinya kan? Nah ini sudah hampir 1,5 tahun mas. 1,5 tahun. Metan BR mas. Metan BR karena kondisi di akarnya sampai kayak gini mas. Akarnya sampai sundul. Akarnya sudah membentuk pot. Ini sudah membentuk pot. Ini saking penuh ini mas. Dan dia masih sanggup mencukupi nutrisi dari anak-anak ini sampai ke atas ini beranak lagi. Harusnya ini sudah ditimbun ke sini mas kalau standarnya mas. Ya. Nek cara normal iki kudu niki wis dipendem semene iki mas. Cuman karena ini masih untuk uji coba lagi. Uji coba. Basa Soviet iki riset. Dingu sak mati nih mas. Dingu sak. Tapi tetap saya tanggali mas. Iki tanggal piro nanti kuate nganu piroan dunia terbalik ya guys. Nah, jadi ini. Jadi memang ya kita memang harus ada yang dikorbankan untuk sesuatu yang untuk saya korbankan mas. Jadi mas kita, bentar. Ini penanaman dari bonggol. Dari bonggol belum tunas. Dari bonggol Jadi, belum tunas. Saya memang dari bonggol tumbuh daun 1 udah nggak saya ganti. Cuma pot ini mas. Cuma pot itu pot ukuran 10 nggih. 10 ya. 10 nggih. Sampai beranak, anaknya keluar anak lagi ini. Jadi sampai bercucu. Nah, ini umur 1,5 tahun. Iya, belum menggunakan ini. pot 10 dan metan BR untuk uji coba. Ternyata hasilnya kayak gini ya. Masih kuat gitu loh masih maksudnya. kuat. Masih kuat. Dan beranak bahkan ini bercucu. Nah. Oke mas, monggo medianya tadi. Jadi media kami itu memang sekam terdiri dari beberapa komposisi, sebetulnya 9 mas, 9 komposisi, cuman yang kami sematkan di sini hanya 7 kalau nggak salah. Jadi sekam fermentasi, sekam bakar, andam, kaliandra, pakis, pasir malang, dan kapur dolomit, dan ada 2 lagi yang tidak saya tuliskan di sini mas. Ya. Terus kenapa di sini sekam fermentasi tertulis sekam fermentasi? Memang di sini tidak semua saya fermentasi. Jadi mungkin ada beberapa media yang diaduk, dicampur, baru difermentasi. Kalau saya enggak. Jadi kalau metan BR ini yang kita fermentasi cuman sekam mentahnya aja. Sekam mentahnya. Tujuannya apa mas? Tujuannya biar expirednya lama, biar kuat untuk jangka panjang. Jadi kalau nanti kayak andam itu kita fermentasi, mungkin dalam 6 bulan itu sudah habis mas. Dia sudah hancur habis. Tapi kalau enggak kita fermentasi, buktinya alhamdulillah itu 1,5 tahun. Memang dulu pernah saya coba, saya fermentasi semua, cuman ya itu 4-6 bulan harus ganti media. Terus ini saya coba lagi, alhamdulillah sudah ketemu komposisi yang
pas mas. Pas. Jadi beratnya ini 3,6 kilo. Ya. 3,6 kilo terus kita jual 35.000 mas. 35.000 ya. Belum masuk ongkir nggih. Belum termasuk ongkir. ongkir. Iklan sih mas. Iklan kan budaya sandal. Iklan tokomen iklan mas. Terus selain itu kita ada pendukungnya. Mas. Iki sih, metan sih. Celelean kira-kira anu kan tak potong. Mas Agus, itu kan yang metan. Metan untuk Mas Agus udah cocok dengan metan sendiri ya Mas ya. Bahkan udah menjual beribu-ribu alhamdulillah karung ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Untuk metan kan udah cocok, udah hasilnya udah stabil. Maksimal ya Mas ya? Iya, sudah. Maksimal atau sudah maksimal. Maksimal. Nah, ini untuk pertumbuhan, untuk perbanyakan ya Mas ya. Kalau untuk warna Mas? Nah, itu yang penting Mas. Nah, untuk warna juga Mas Brian lihat sendiri hasilnya seperti ini lebih seperti ini. Jadi yuk kita keliling Eropa Mas. Oke Mas. Nah, jadi untuk warna dengan catatan memang harus panas yang bagus ya Mas. Panas yang bagus. Kalau di kebun saya itu tanpa pakai paranet. Jadi UV aja. UV aja, terus indikasinya dia dapat sinar itu mulai dari jam 9 sampai jam 2 lah, jam 2 jam 3 lah. Oke. Jam 3 masih benar. Nah, itu seperti ini kurang lebih. Ini aja posisi sudah baru saya potongi Mas. Ini baru dipotong baru saya potongi. Jadi belum begitu fit banget. Nanti sebulan lagi mungkin sudah lebih segar lagi. Mungkin ada beberapa yang memang belum kita potong kelewat kemarin. Nah ini. Nih, biasanya kalau sudah ada mata tunas 2 ini kita culik induknya Mas. Kita culik induknya, kita pisah lagi seperti ini warnanya. Jadi untuk pertumbuhan dan warna kita berani diadu ya Mas. Cuman kalau memang yang sudah kita potong itu biasanya memang daun mengecil. Itu efek dari kita potong. Kita angkat induk itu daun mengecil. Nah ini yang tidak kita potong terbukti dari masih ada anakan kayak Goliat. Nah ini belum kita potong ya. Ini ada anak 4 atau berapa tapi yang masih di dalam. Lah ini kan daun nggak ada yang mengecil. Betul. Bahwa indikasinya biasanya kalau media kurang bagus itu begitu beranak daun akan mengecil. Tapi ini sudah ada anak 2 yang muncul tapi nggak ada satu daun pun yang mengecil. Ini juga besok kita bawa Mas buat kelas. Kontes juga Mas? Iya. Itu masuk apa Mas? Tunggal ini dewasa? Tunggal dewasa Mas besok daun 10 toh. Untuk anak nggak mempengaruhi Mas? Anak kalau sudah megar gini sudah nggak boleh Mas, sudah masuk rumpun. Nah ini kita potong besok. Oh diculik gitu? Iya diculik. Ini kita ikut juga ini. Menang kalah itu urusan carry, yang penting silaturahmi. Nah jadi indikasinya kita sampai induk beranak pun daun nggak mengecil kalau pakai metan BR Mas. Kalau pakai metan BR. Nah, untuk menyetabilkan warna Mas tadi. Ya, yang penting kita panas bagus, media poros, pemberian suplai nutrisi tiap minggu, pakai POC itu harus rutin. Saya pakai POC Mas, pupuk organik cair yang itu hasil dari mall buah. Nah, ini mall buah. Belum tak stikeri, nggak apa-apa. Jadi memang kita kerjasama dengan TPS 3R dari tempat pengolahan sampah di kelurahan kami. Itu kita kumpulkan buah-buahan yang sudah tidak terpakai, kita memberdayakan warga sekitar. Kita kumpulkan buah-buahan yang tidak terpakai, terus kita ambil sarinya. Setelah itu kita proses, setelah 3 bulan baru kita fermentasi. Hasilnya seperti ini Mas. Nah, untuk penyimpanan, seandainya ada yang beli di BR ya, misal sudah sampai rumah, sudah kita kirim sampai rumah, nanti dibuka. Nah ini untuk tutupnya ini mohon dilepas karena ini masih proses fermentasinya masih terus jalan. Jadi nanti masih timbul gas Mas. Nah, dan ini tutupnya pakai ini aja. Nanti takutnya kalau dipasang ini ya itu tekanan tinggi Mas, meledak Mas. Ya enggak meledak, cuman gembos dia. Terus kadang ini Mas. Ini Abimanyu aja bisa ngejreng gini Mas. Warna. Ini Abimanyu ini. Yang indikasinya dulu banyak hijaunya, tapi setelah kita taruh di sini ya alhamdulillah warnanya jadi esmeralda itu, juga seperti ini semua. Mas. Efek dari metan. Sekaligus dengan pupuk ya Mas. Airnya, Tapi kalau ini enggak Mas, ini alami aja. Kalau ini memang alami ini enggak saya enggak berani ini. Tapi alami kan tetap ada pendorongnya Mas. Ya mungkin juga karena
sebetulnya sudah ada indikasi mutasinya mas ini. Ya. Ini kan warna sudah ada gradasi putih beningnya. Ya. Lalu kita genjot pakai metan ini, coba kita genjot pakai BOC, ya keluarnya seperti alhamdulillah. Padahal ini cuman mas, koci tembaga mas. Aslinya ya, koci tembaga saya dapat di belakang itu. Di sana mas? Ya. Di kebun sebelah. Ya, terus kok ada tengahnya ada gradasi warna terangnya. Coba saya taruh sini, saya panaskan, saya genjot pakai itu. Kok keluar polos-polos gini, sudah 1, 2, 3. Sudah 3 daun yang polos, tapi prosesnya memang dari dikit mas. Ini bagus, ini sudah agak mangkok, tapi ada hijaunya. Yang berikutnya sudah mangkok keluar hijaunya hilang. Ini sudah 3, sudah permanen nih. Insya Allah jadi suksom apa nanti? Kocin apa nggak tahu mas ID-nya. Ini kalau ada yang minang boleh mas? Belum mas, sementara belum. Memang kita mau perbanyak dulu untuk jenis kocin mangkok ini. Nanti kita kasih ID sendiri mas. Buat ini aja. Untuk apa? Pupuk media tanam ini ya. Agar pembelian hemat di ongkir, kalau saya menganjurkan kalau pembelian satu paket itu sekalian 3 sama POC-nya 1 itu ongkirnya sama mas. Jadi jenengan itu beli ini 1 sama beli 1. Ini 3 sama ini 1 ongkirnya sama. Ya mungkin kalau di daerah Jakarta itu ya sekitar 48 lah, sekitar itulah. Tapi beli 1 pun ongkirnya sama karena di JNT Kargo itu dihitung per 11 kilo. Ya dihitung per 11 kilo, tapi seandainya naik cuman setengah kilo apa 1 kilo itu masih ongkirnya kayaknya masih sekitaran itu aja. Kalau pakai reguler malah lebih mahal. Wah, kalau pakai reguler kasihan mas, memang sampainya cepat. Ya. Cuman ongkirnya kan dihitung per kilo mas. Per kilo kan lebih mahal. Mending pakai JNT Kargo karena estimasi ini kan panjang mas. Dia setahun baru dipakai pun masih aman. Jadi kalau pengiriman sampai 1 tahun juga nggak masalah. Lah kalau tanaman itu harus pakai reguler ya mas. Gus, ini kan banyak yang di konten, bahkan di WA itu banyak yang nanya, Mas di Lazada dan di Shopee ada nggak? Kita juga display di Shopee juga. Ya. Yaitu di apa mas Shopee-nya? Apa? Sikat deh. Apa? Lanjut mas. Jadi kita di Shopee juga kita display, kita juga ada di Shopee. Kita di Setia Aglonema ya. Setia Aglonema dan Pratama Plan. Jadi ada 2 di Shopee. Monggo pilih mana, sama aja harganya. Ya cuman mungkin 5 tongkir ya mas. 5 tongkir. Nah itu. Monggo cari Setia Aglonema atau cari Pratama Plan, monggo buka di Shopee aja. Jadi kalau untuk Setia Aglonema itu admin sebelah ya mas ya? Ya. Tapi sama kok, itu satu di BR juga kok. Sama. Jadi monggo lah pilih Setia Aglonema juga. Monggo, mau Pratama Plan juga monggo, sama aja. Yang penting sampai tujuannya dan harganya sama ya mas ya? Yang jelas orisinil itu produk dari BR. Karena banyak mas. Banyak penipu ya, itu mas. Hati-hati aja lah, hati-hati takutnya udah beli ongkir mahal-mahal nggak dapat produk asli dari BR kan. Kalau komposisinya lebih bagus nggak masalah mas. Ya. Tapi kalau saya takutnya itu kalau komposisinya asal-asalan tuh loh. Emang hati-hatilah kalau beli produk kita, mungkin bisa secara WA secara langsung atau di tadi sudah saya sampaikan tadi di Shopee tadi. Kalau Lazada ada nggak mas? Lazada ada juga. Ada. Tapi saya lupa ya, coba nanti tanyakan dulu ke aku. Berarti nanti untuk pembelian bisa lewat Shopee, bisa japri WA, bisa, monggo. Gus. Nah ini kayaknya udah cukup. Sudah cukup mas? Saya mau minta sangu ini mas. Mau dikasih sangu apa mas? Berapa mau? Olah aku yang lembarnya. Piro mas? Kalau saya yang modelnya kertas-kertas atau uang itu nggak suka mas. Sukanya apa? Saya pengennya yang di belakangnya Mas Agus itu. Oh iya boleh. Ini mas? Bukan mas. Itu yang pot kecil berisi 4 pohon itu loh mas ya. Ini? Yang hijau-hijau tuh mas. Udah nanti gampang. Untuk mas Brian apa tuh yang rawat? Masih ya. Ya sudah ya mas ya. Ya kiranya mungkin pamit dulu ya mas. Oke mas. Dari BR Garden cukup sekian. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah. Sekali lagi kami mohon maaf. Yang kami tadi sampaikan
sekedar hanya sharing saja, tidak ada maksud untuk menggurui segala macam, hanya sharing, kita berbagi pengalaman aja masa lalu Mas yo. Siapa tahu dari situ ada sedikit banyak manfaat yang bisa kita petik. Ada cerita masa depan nggak Mas? Wadah, nanti episode berikutnya Mas. Oh iya. Ada nanti masa depan apa Mas? Masa depan cerah kalau suram Mas. Ya semangat pokoknya. Itu aja dari BR Garden, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.